الحمد لله الذي أعطانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا يكون به مختصا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini kecuali ucapan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luas, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu tak terhingga. Seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, niscaya tidak akan pernah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup. Oleh karena itu, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan, yaitu dengan memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai dasar dari tujuan diciptakannya manusia di alam dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Salawat dan iring salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam qudwah kita, pemimpin besar revolusi dunia yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang diterangi oleh penerang ilahi Rabbi. Siapa beliau? Dialah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan juga keharibaan keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua, wabil khusus kita yang hadir di masjid yang mulia ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah nanti bersama Rasulullah di dalam surganya Allah, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Setiap umatku
pasti masuk ke dalam surga, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Wa man ata'ani ma'i fil jannah, siapa yang taat kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, ila aba, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang mulia ini, khatib mengangkat tema kajian Al-Baqarah 183 dalam realisasi penerapannya di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu adalah dasar dalam proses, dalam input, proses dan output ibadah kita Ramadan. Allah tegaskan bahwa siapa yang Allah panggil, siapa yang Allah suruh untuk melaksanakan ibadah Ramadan, baik ibadah puasanya, ibadah sholat sunnahnya, dan ibadah-ibadah yang lain, maka sesungguhnya jelas di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan harfun nida, maknanya adalah huruf memanggil. Siapa yang memanggil adalah Allah, siapa yang dipanggil amanu, orang-orang beriman. Jadi saudara, yang Allah panggil untuk beribadah puasa di bulan Ramadan, yang Allah panggil untuk beribadah salat, menegakkan salat wajib berjamaah di bulan Ramadan, yang Allah panggil untuk melaksanakan salat tarawih di malam hari bulan Ramadan, menambah dengan amalan salat tahajud, salat taubat, salat hajat, salat duha, tadarus Quran harian, zikir pagi dan petang, memberikan ta'zir, sedekah, menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Itu tidak semua orang sanggup kecuali orang-orang beriman. Artinya, apakah kita termasuk di dalam kriteria, syarat atau ciri orang yang Allah panggil untuk beribadah di bulan Ramadan? Karena apa? Karena di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu gak gampang, gak mudah. Ibadah Ramadan ini bagaikan perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama, yaitu perjalanan 29 hari siang dan malam kalau kita ikut pemerintah. 29 hari siang dan malam berjalan. Siapapun yang namanya perjalanan tanpa di-planning, direncanakan, tanpa diorganisasikan atau dijadwalkan, maka akan hancur dan tidak akan mencapai perjalanan yang baik. Tak usah jauh-jauh, ketika kita merencanakan yang namanya family gathering dengan keluarga 3 hari di puncak, maka kita punya konsep penjadwalan, punya kriteria dan sebagainya, kita atur dengan baik. Ketika kita ada jalan-jalan dengan kantor, teman-teman kantor kita 3 hari ke Bandung, kita punya konsep saudara, perencanaan, pengorganisasian dan pengaktualisasiannya di lapangan, maka gak mungkin tercapainya target dan tujuan di dalam pelaksanaan perencanaan kalau tanpa ada penjadwalan atau pengorganisasian. Penjadwalan pengorganisasian inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran di dalam ayat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka ibadah Ramadan, ibadah puasa itu punya rujukan, punya panduan yang Allah berikan secara umum, yang diterjemahkan nanti di dalam ilmu tafsir dan diterjemahkan oleh para ulama, guru-guru kita yang mulia. Apa rujukan kita? Orang-orang sebelum kita. Siapa rujukan kita?
Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berpuasa wajib kita merujuk bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak ada. Mengganti Rasul siapa? Para sahabat. Maka wajib kita pun merujuk bagaimana puasanya ibadah Ramadannya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat enggak ada. Maka kita merujuk kepada siapa? Tabi'in pengganti sahabat. Tabi'in enggak ada. Kita merujuk tabi'in. Tabi'in enggak ada. Kita merujuk ulama-ulama saleh, orang-orang saleh di antara kita. Maka ulama-ulama saleh yang dimaksud ini untuk kita memahami bagaimana konsep puasa dari puasanya Rasulullah, puasanya sahabat, puasanya tabi'in, maka kita wajib ta'lim, belajar saudara. Maka di bulan Ramadan ini jangan putus untuk belajar. Pengajian di mana-mana boleh putus, ta'lim tidak boleh putus. Kenapa? Karena di ta'lim inilah kita dibekali pemahaman ilmu bagaimana ibadah Ramadan, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana tarawih di bulan Ramadan, bagaimana bersedekah di bulan Ramadan, bagaimana tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Rujukan kita itu saudara, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak harus kita kerjakan. Kalau sudah perencanaannya baik sesuai dengan kriteria orang-orang beriman, lalu menggunakan pengorganisasian yang baik, ada plan, ada yang namanya penjadwalan dalam ibadah. Jalan-jalan aja kita bikin jadwal. Orang mau kuliah, tujuan dia kuliah sarjana biar dapat gelar sarjana, kuliah S2 biar dapat gelar magister, kuliah S3 biar dapat gelar doktor. Pasti mereka mendaftar saudara, lalu mereka diakui, daftar diakui, lalu mengikuti penjadwalan program pembelajaran kuliah tersebut. Maka insya Allah mereka dapat gelar yang namanya sarjana, magister maupun doktor. Demikian juga ketika kita hari ini kita ingin dapat gelar la'allakum tattaqun. Yang pertama tadi, apakah kita sudah terdaftar sesuai kriteria Allah dan Rasulnya orang-orang beriman? Yang kedua, kita mengikutikah metode ibadah, proses ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita? Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in dan ulama? Apakah kita mengikuti itu dengan penjadwalan full 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali? Bagaimana ibadah Ramadan kita? Dan ada yang namanya evaluasi saudara. Kita evaluasi setiap hari. Ketika kita mau tidur kita evaluasi saudara. Apakah hari ini 5 waktu saya sholat berjamaah di masjid? Apakah hari ini saya membaca Al-Quran? Apakah hari ini saya berzikir pagi dan petang? Apakah hari ini saya mengeluarkan infak dan sedekah? Apakah hari ini? Terus kita mengevaluasi. Untuk hal-hal yang sifatnya dunia kita begitu hebat mengevaluasi, hebat membuat rencana. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak punya rencana-rencana yang matang sudah? Maka hasil dari proses tadi la'allakum tattaqun, moga-moga menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah menyuruh kita untuk naik pangkat? Kenapa Allah minta kita untuk naik gelar orang-orang bertakwa saudara? Jawabannya adalah agar hidup kita bahagia. Allah pengen hidup kita bahagia. Allah pengen hidup kita sejahtera. Allah pengen hidup kita gak sengsara. Kenapa hari ini banyak umat Islam yang hidupnya sengsara? Karena gak bertakwa. Kenapa banyak orang Islam hari ini yang hidupnya enggak bahagia? Karena gak bertakwa. Kenapa masyarakat bangsa ini hidupnya susah dan sengsara? Karena masyarakat bangsa ini tidak bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh
Jelas dalam Al-Quran. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka sungguh benar Allah bukakan untuk mereka barakatin minas sama wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Saudara, hari ini tidak turun berkah buat kehidupan bangsa dan negeri kita, bisa jadi karena kita tidak bertakwa kepada Allah. Ingin kemuliaan, takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Saudara, kesimpulan dari khutbah ini, ayo, masih panjang perjalanan Ramadan kita. Perkuat niat kita, perbaiki dari ibadah kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan jadikan Ramadan sama seperti bulan-bulan di luar Ramadan. Jangan jadikan Ramadan sama seperti bulan-bulan di luar Ramadan. Jadikan Ramadan istimewa. Jadikan Ramadan istimewa. Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang kemarin. Kita sisihkan waktu kita untuk ibadah. Kita jadwalkan perjalanan kita 24 jam untuk ibadah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah jariyah, perbanyak untuk kita sholat sunnah, dan kita jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di musholla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khazala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'alu bi fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.